Kita masuk ke sistem koordinat. Definisi dari koordinat itu apa? Jadi koordinat itu kita gunakan untuk menempatkan titik lokasi kita itu di atas garis atau permukaan atau di dalam sebuah ruang. Jadi menempatkan lokasi kita di dalam garis, permukaan atau ruang. Nah, kemudian kalau sistem koordinat versinya Esri itu adalah sistem yang digunakan untuk merepresentasikan lokasi dari fenomena geografis, informasi geografis, misal hutan, kemudian gunung, bukit, pemukiman, atau gambar, kemudian lokasi singkapan, dan lain-lain dengan menggunakan framework geografik. Jadi kerangka dari geografik yang umum. Jadi lokasi-lokasi GPS itu kita tempatkan ada di kerangka geografik yang seperti apa. Oke, sebelum lanjut membahas tentang sistem koordinat, tentu kita perlu tahu ini adalah pendekatan dari bentuk bola bumi yang dia berbentuk oblat ya. Jadi mampat di kedua kutub. Nah, itu ada pendekatan geoid, permukaan dari bumi kita yang mendekati dengan level muka air laut secara global. Gitu. Tetapi memiliki nilai gravitasi yang di mana-mana sama gitu. Jadi kita menggunakan model geoid untuk memperlihatkan earth shape atau bentuk bumi kita. Ini adalah estimasi terbaik bentuk dari bumi kita. Nah, kemudian ada ekspedisi satelit menemukan bahwa bentuk dari geoid ini ternyata sangat-sangat kompleks dan secara matematis itu sulit untuk diperhitungkan. Jadi geoid ini berdasarkan pengukuran gravitasi, kemudian menggunakan pendekatan level muka air laut, berdasarkan level muka air laut secara global. Gitu. Nah, kemudian karena sangat kompleks di berbagai tempat di permukaan bumi ini, maka dibutuhkanlah estimasi dari bentuk bumi yang lebih sederhana. Di sini kita menggunakan pendekatan elipsoid. Apa yang dimaksud dengan elipsoid? Elipsoid ini itu digunakan untuk secara sederhana, gitu, secara matematis berkaitan dengan model dari bentuk bumi kita yang berbentuk elips, gitu. Kalau elips dia seperti lingkaran gini, tetapi memiliki dua sumbu. Gitu. Kalau lingkaran sempurna itu kita punya jari-jari. Nah, kalau elips karena dia mampat di kedua kutubnya, kemudian kita punya garis di sini sebagai major axis. Setengahnya kita sebagai semi major axis. Kemudian ada minor axis. Jadi ada sumbu panjang dan sumbu pendeknya. Ini sebagai model matematis dari bentuk bumi kita, yaitu elips. Jadi reference dari elipsoid. Nah, di sini berkaitan dengan grid sistem koordinat yang akan kita pakai. Jadi kita menggunakan bentuk bumi kita, modelnya yaitu elips. Jadi elips ini bagus, tetapi tidak sempurna ya, mendekati bentuk dari bumi kita. Tapi dia lebih bagus gitu, yang akan kita gunakan sebagai referensi di sistem koordinat kita. Kemudian ketika kita berbicara model matematik elipsoid kita, di sini kita punya akan terdapat berbeda-beda. Bagaimana kita menempatkan elipsoid kita gitu di dalam satu referensi, gitu, satu datum. Artinya kalau kalian, misal contoh paling simpelnya, kalian akan pergi ke kampus, gitu, itu akan start dari titik mana? Misal dari kosan, gitu.
ada yang startnya dari apartemen. Nah, tentu lokasinya berbeda-beda ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai datum. Jadi, titik referensi dari koordinat kita, pengukuran kita. Nah, datum ini itu akan berbeda-beda masing-masing wilayah di permukaan bumi. Makanya nanti ada datum yang kita sebut sebagai lokal, hanya berlaku di satu wilayah geografis tertentu. Di sini contohnya adalah lokal NAD27 di Amerika, lokal, nanti di tempat yang lain juga ada. Kemudian ada datum referensi yang bersifat global. Kalau yang tadi lokal, ini global, Earth Center. Jadi namanya adalah WGS 84, World Geodetic System, yang dirilis tahun 1984. Gitu. Nah, WGS 84 ini itu adalah Earth Center Geographic Coordinate System. Jadi berlaku secara global. Bisa digunakan di berbagai tempat di permukaan bumi. Gitu. Jadi kalau misal kita punya di sini adalah permukaan bumi kita, gitu. Jadi dia tidak rata ya, tentu di masing-masing wilayah topografinya berbeda-beda. Kemudian kita tempatkan lokal datum masing-masing lokasi. Nah, ini yang merah, contohnya NAD27 berlaku di Amerika gitu, tempat di Amerika saja. Nah, kalau yang Earth Center itu titik referensinya itu adalah inti dari bumi gitu ya, pusat dari bumi. Jadi ini akan berlaku secara global, bisa dipakai di berbagai tempat yang ada di permukaan bumi. Jadi datum ini ada lokal dan ada global. Nah, ini contohnya referensi ellipsoid kita, itu ada WGS 72, kemudian diperbarui WGS 84, ada GRS 80, GRS 80, kemudian ada ITRS, dan sebagainya. Nah, sistem koordinatnya, datum yang digunakannya gitu. Kemudian tadi, kalau sumbu panjang, setengahnya kita sebut sebagai semi-major, dalam satuan meternya gitu. Kemudian ada flattening. Flattening ini adalah rasio dari semi-majornya dibagi dengan semi-minornya. Jadi A dan B-nya tadi. Nah, yang sering digunakan di dalam sistem koordinat kita itu adalah menggunakan referensi atau datum dari WGS 84. Gitu. Sini semi-majornya kita punya nilai sekian, kemudian nilai flatteningnya sekian. Elevasi. Kalau kita mengukur ketinggian, tentu dia masing-masing elevasi di permukaan bumi akan berbeda-beda. Kalian mengukur elevasi di Jakarta dengan di daerah pegunungan, puncak, tentu elevasinya berbeda-beda. Nah, tetapi referensi elevasi yang kita gunakan itu berdasarkan pengukuran referensinya dari mana, gitu. Contohnya nih, di sini garis hitam tebal ini itu adalah topografi surface atau permukaan topografi. Permukaan yang kita tapaki gitu di bumi. Nah, selanjutnya kita juga punya geoid. Jadi model bentuk bumi berdasarkan level muka air laut gitu ya, pengukuran gravitasi. Jadi ada ketinggian geoid. Itu yang ini. Dan selanjutnya ada model ellipsoid, model matematis bentuk bumi kita. Jadi ada 3 ya, ada topografinya, kemudian ada ellipsoidnya, kemudian kita punya geoidnya. Nah, di sini adalah model ellipsoid, model matematik bentuk bumi kita. Ada model geoid berdasarkan mean sea level dari pengukuran gravitasi geoid. Kemudian kita punya earth surface, gitu, permukaan bumi yang kita tapaki gitu. Tentu berbeda-beda ya. Nah, pengukurannya itu berdasarkan apa? Kita punya di sini ada dia diukur dari ellipsoid ke earth surface. Gitu. Kemudian kita juga punya di sini diukur dari geoid ke earth surface. Kemudian bagaimana ketinggian geoid terhadap ellipsoid. Nah, tentu kalau dari sini
persamaan secara umum itu H kecil ini, gitu ya, ketinggian topografi kita di dari ellipsoid itu adalah penjumlahan ketinggian geoid itu ditambah dengan ketinggian dari earth surface berdasarkan geoid kita. Jadi H kecil sama dengan H plus N, persamaan umum ya. Itu meskipun di sini membentuk sudut nggak sejajar, tapi persamaan umumnya H kecil sama dengan H plus N. Nah, ini adalah geoid kita. Kemudian kita punya model bentuk bumi kita, ellipsoid. Kemudian kita punya sumbu-sumbunya. Di sini ada setengah dari sumbu majornya, semi major. Kemudian kita punya setengah dari sumbu minornya atau B. Kemudian geoid, ellipsoid, dan apa sistem koordinat yang sebaiknya kita gunakan dalam membaca lokasi permukaan bumi kita. Sistem koordinat ini sendiri itu terdiri dari banyak ya. Ada beberapa, ada sistem koordinat satu dimensi, kemudian ada sistem koordinat dua dimensi, kemudian ada sistem koordinat tiga dimensi. Nah, di sini juga ada sistem koordinat kita lihat ruang tiga dimensi. Nah, sistem koordinat satu dimensi ini itu berdasarkan satu garis. Ada titik 0, kita berawal, kemudian arah positifnya, dan kemudian arah negatifnya. Nah, ini satu unit. Jadi dia itu berada pada unit yang mana? 1, 2, 3, dan sebagainya. Kemudian sistem koordinat dua dimensi. Dua dimensi, diagram Cartesius. Kita punya originnya di absis 0, kemudian ordinatnya 0. Nah, kita punya lokasi di sini, absisnya, sumbu X-nya 2, kemudian Y-nya 1. Kemudian kita punya di sini, X-nya minus 3, kemudian Y-nya minus 1. Selain satu dimensi, dua dimensi, kita juga punya yang tiga dimensi. Tiga dimensi ini ditambah dengan sumbu Z. Jadi dia ruang tiga dimensi. Pada X berapa, pada Y berapa, kemudian pada Z berapa. X, Y, Z. Gitu. Dan kalau berada di sini berarti pada minus X, kemudian pada Y berapa, dan pada Z berapa. Dan yang terakhir, ini contohnya untuk sistem koordinat yang tiga dimensi gitu, tetapi secara geografis gitu ya. Contohnya dalam bentuk bola. Itu kita punya garis di lintang 0 derajat yang membelah bumi menjadi dua bagian, utara dan selatan, ekuator ini. Kemudian kita punya yang membagi bumi dari menjadi arah barat dan timur di meridian, garis bujur gitu. Ini bisa kita tentukan kira-kira sistem koordinat dalam bentuk bola bumi ini. Pada X berapa, kemudian pada Y berapa, dan pada Z berapa. Gitu. Jadi bisa kita tentukan.